Puji Tuhan, 16 tahun umur gereja Tuhan di Eri. Wow, luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan. Satu kesempatan di mana kita mesti bisa menggunakannya, memanfaatkannya untuk mengevaluasi, melihat tahapan-tahapan, melihat langkah-langkah. Dan mari kita belajar. Ini ada ulang tahun yang bertemakan Stay Humble. Tetap rendah hati. Wow, luar biasa. Tema untuk ulang tahun hari ini, Stay Humble. Puji Tuhan, dan saya mau bicara soal rendah hati. Puji Tuhan. Kitab Mazmur pasal 22 pada ayat 27 berkata, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Wow, artinya ada hati yang mati juga, saudara. Hatimu hidup. Di tengah zaman yang berkembang, bertumbuh pesat, sulit dibendung. Egois makin merajalela. Sulit dibendung, saudara. Kompleksitas pengembangan itu memang memberi gambaran zaman yang bergerak cepat. Dengan berbagai macam teknologi yang luar biasa. Dan membuat egois juga ikut berkembang. Tapi di tengah situasi itu, justru hari ini kumandang, ya gereja ini mengumandangkan dalam ulang tahunnya, stay humble. Tetap rendah hati. Kerendahan hati adalah sesuatu yang mesti dipelajari, saudaraku. Itu tidak terjadi dengan sendirinya. Itu mesti ada pelajaran, kemudian ada latihan, dan stay. Ya, mesti tinggal tetap di dalamnya. Kalau saudara tinggi hati, sombong tidak usah belajar. Karena itu otomatis terjadi. Itu sudah memang bawaan. Tapi untuk rendah hati itu mesti belajar. Wow, luar biasa. Mazmur 22 ayat 27, orang yang rendah hati. Ini menunjuk kepada orang-orang yang mau mengalami sesuatu yang berbeda. Perbedaan itu ditunjukkan melalui pola kehidupan yang olehnya dibentuk. Dan kita sulit membentuk diri kita tanpa ada intervensi Allah. Allah mesti mengintervensi hidup kita. Karena pada dasarnya kehidupan kita berada di dalam dosa, dan dosa menjadikan kita tidak bisa keluar atau lepas dari mata rantai yang dibangun oleh keangkuhan. Tapi orang yang percaya Yesus, di sana ada pintu keluarnya. Wow, orang yang rendah hati. Allah tahu anak-anaknya adalah orang-orang yang mau memberi diri karena mempercayai kebenaran. Oleh karena kebenaran, anak-anak Tuhan telah mengalami suatu pintu keluar yang berat. Waktu kita tinggalkan kehidupan lama kita dan datang kepada Tuhan, tantangan tidak sedikit. Dicemooh, dicaci, diusir. Dan itu bagian dari harga yang kita lewati. Dan kadang-kadang kita berpikir, kenapa begini? Waktu saya jahat, orang-orang tidak jahat kepada saya. Tapi waktu saya percaya Yesus dan menjadi rendah hati, kok orang jadi jahat? Tapi itulah bukti bahwa hati kita mulai dijamah oleh Tuhan. Hati kita mulai dibentuk oleh Tuhan. Dan inilah bagian yang tidak mudah. Untuk membentuk hati, tidak mudah, saudaraku. Memerlukan suatu respon kehidupan yang dibentuk oleh Allah karena imannya mempercayai Allah dengan cara mengundang Yesus masuk di hati. Kita tidak menjadi orang yang sekedar bergereja atau sekedar beragama, tapi kita orang beragama yang punya Yesus di hati ini. Amin, saudara. Agama telah membuat banyak orang menjadi orang-orang fanatik, susah diatur. Agama telah mengobrak-abrik kehidupan. Tapi agama yang di dalamnya ada Yesus, hati dibentuk. Luar biasa. Di dalam bagaimana membentuknya?
Tuhanlah yang membentuk, dan kita melihat dalam satu bagian kitab Ulangan. Pada kitab Ulangan pasal 8 di sana dikatakan begini. Haleluya. Pasal 8 kitab Ulangan ayat 2 dan 3, kemudian ayat 16. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Ini menunjuk kepada orang Israel. Ini dengan maksud merendahkan hatimu. Itu dia. Perjalanan yang berat. 40 tahun dilewati di padang gurun, padang kering seperti itu. Hanya bisa terjadi mujizat, mujizat, mujizat. Dan itu berat. Tapi disitulah Tuhan berkata, ada dengan maksud merendahkan hatimu. Apakah di dalam perjalanan yang sulit ini, yang berat ini, engkau bersungut-sungut, menjadi tinggi hati, keras hati? Ataukah hatimu sedang terbuka untuk belajar daripada semua peristiwa yang dilewati? Hidup ini selalu melewati berbagai peristiwa. Dan orang yang hidup selalu dibentuk. Orang mati tidak. Kalau sudah mati ya tidak usah bentuk lagi. Tapi kalau masih hidup dibentuk. Dan pembentukannya oleh tangan Allah. Kadang-kadang kita jadi tidak memahami. Tanpa ada angin atau ada apa ya. Orang bilang ada asap, ada apa. Tanpa itu semua. Tiba-tiba kok ada masalah. Ada masalah ini, ada masalah. Lalu kita pikir kok ada apa? Saudara tenang saja. Sebab hatimu sedang dibentuk. Wow. Hebat Tuhan itu. Dan itu caranya. Kalau kita bisa ada dan tetap ada. Itu karena hati kita sedang mau atau terbuka untuk Tuhan. Dan selalu dibentuk. Banyak kali pemberontakan terjadi. Karena hati tidak mau lagi dibentuk. Saat-saat di mana kesulitan datang. Di situ justru hati terbentuk. Tapi orang Israel berkata, hei Musa, tidak ada tempat di Mesir untuk mengubur kami di sana. Engkau bawa kami ke sini untuk mati di sini. Wow, hati menjadi keras. Hati menjadi berontak. Tapi Tuhan berkata kepada Musa, beritahu umat, besok mereka tidak usah berperang. Lihat saja, berdiri, lihat saja. Aku berperang ganti kamu. Menghadapi hidup ini, kita punya Allah. Dia ada di sekitar kita. Di depan, belakang, semuanya mengitari hidup ini. Wow, luar biasa. Satu saat dalam pergumulan berat, saudara. Saya rasa ini berat sekali dan waktu dalam kondisi berat saya tidak punya uang. Begitu tantangan datang sana sini dan saya pikir, saya bilang buat Tuhan, Tuhan izinkan saya pulang ke Ambon sebentar. Ya saya mau refreshing sedikit. Karena saudara tahu bangun pagi atau masih baru subuh saja tantangan sudah datang. Ini surat panggilan sudah datang, ini datang. Ini wow tantangan luar biasa. Lalu saya bilang buat Tuhan, Tuhan saya mau keluar dari sini dulu sebentar beristirahat di Ambon dulu. Tapi waktu itu kapal 1 bulan baru 1 kali datang di wilayah di mana saya ada. Lalu kemudian tambah lagi tidak ada uang. Wah bagaimana ini tantangan datang tidak ada uang. Ya. Lalu saudara tahu. Begitu datang subuh dalam tidur saya. Tiba-tiba muncul satu angka di kepala saya. Dalam tidur saya. $62. $62. Muncul $62. Lalu waktu bangun saya tidak berdoa. Dengan berkata Tuhan kasih $62. Tidak. Saya tulis di kertas, 4 kertas, tulis besar-besar, $62. Saya taruh di dinding kiri, dinding depan, dinding kanan. Dan setiap kali saya masuk kamar saya bilang begini, Tuhan itu uang yang saya perlu. $62. Saya mau ke Ambon istirahat. Dan saudara benar, 1 bulan kapal datang ini tantangan kan luar biasa. Orang-orang benci saya. Jadi saudara mau ke sana orang benci, ke sini orang benci, saya akhirnya ambil keputusan ke laut saja.
Jadi tiap hari saya berenang di laut. Tiap hari. Dan saudara tahu begitu kapal datang. Kemudian selalu waktu itu masih ada Timur Leste. Jadi kapal datang bongkar semua. Kemudian dia berangkat balik dari Timur Leste singgah lagi. Jadi waktu kapal singgah besoknya itu kepala kantor pos suruh ada yang datang panggil, Pak ini ada paket. Dan saudara tahu ini orang-orang kan benci saya begitu. Dan mereka karena benci ya saya pikir, tapi panggil. Dan waktu panggil saudara tahu itu paketnya banyak sekali. Wah ini mesti diangkat dengan gerobak saudara. Lalu saya merasa wow luar biasa. Saya sendiri ambil gerobak, saya dorong gerobak ke kantor pos, taruh penuh semuanya. Tambah dengan $62 saudara tahu. Luar biasa. Lalu saya dorong, saya bawa di depan musuh-musuh saya. Mereka duduk banyak-banyak di jalan. Orang-orang yang selalu mencemooh saya, kadang-kadang saya jalan, saya dorong. Wah dengan bangga. Yang biasa ludah saya dia bilang, banyak Itu kalau Tuhan angkat kita luar biasa saudara. Jadi kalau saudara sedang dibentuk, jangan khawatir. Hari ini dibentuk tapi besok berkatnya berlimpah. Kalau saudara tidak mau dibentuk, saudara berkat ini lewat. Saudara tidak akan dapat. Jadi kalau tantangan datang itu bagian di mana saudara mesti tahu besok berkat datang. Inilah yang dimaksud Tuhan melewati padang gurun. Biasanya seperti itu. Kalau saudara diberkati Tuhan, itu pola Tuhan. Selalu. Supaya jadi raja, Daud mesti lari sampai masuk dalam goa. Sembunyi dalam goa. Tapi kemudian keluar dari goa di mana dia seolah dipermalukan. Tidak ada apa-apanya. Tidak mungkin jadi raja. Tapi keluar dari goa, masuk ke istana. Saudara mesti itu pola Tuhan. Dan itu bentuk dari pembentukan kerendahan hati. Sehingga waktu kita mendapatkan sesuatu tetap rendah hati. Wow luar biasa Tuhan itu. Puji Tuhan. Tapi kadang-kadang karena musuh banyak jadi waktu kita dapat berkat. Kita sedikit bangga juga ya. Asal hati-hati jangan sombong. Sejak saya dapat berkat itu karena berkat-berkat itu datang. Saya sampai hari ini tidak tahu dari mana alamatnya. Tapi uangnya juga datang. Sesudah itu saya bisa berangkat istirahat sedikit. Waktu kembali cobaannya sudah selesai. Wah senang betul dengan Tuhan. Jadi kalau ada tantangan mesti saudara senang. Nah, kadang-kadang kita menangis tanpa orang tahu. Menangis saja. Kalau saudara menangis jangan tahan-tahan, menangis saja. Nanti kalau orang tanya, mengapa menangis? Menangis saja. Haleluya. Jadi Allah mau membentuk seseorang untuk kemudian dia mengalami keberkatan Allah. Saya sudah mengatakan kalau iblis beri berkat, karena iblis bisa beri berkat saudara. Itu semua pintu sepertinya terbuka. Saudara tidak perlu kerja keras, berkat datang, ambil saja, ambil. Ujung jalan, saudara tahu, iblis potong dari sini. Saudara sudah banyak terima, jadi sekarang saya punya bagian menagih. Habis. Tapi kalau Tuhan tidak, kita dibentuk dulu. Dan waktu kita melewati jalan yang keras yang telah dibentuk oleh Tuhan, kita berhak mewarisi berkat yang Tuhan sediakan. Karena hati kita telah terbentuk. Wow, ayat 3. Jadi, ia merendahkan hatimu. Ia di sini intervensi Allah bagi anak-anaknya agar hatinya terbentuk karena dia tahu Allah yang membentuknya. Kita tidak bisa membentuk hati kita menjadi rendah. Karena pada waktu atau pada saat bersamaan kita mau kerendahan hati, tapi kesombongan datang. Karena apa? Tantangan sini, tantangan sana. Kita tidak ada apa-apa, tiba-tiba orang berkata, woi sombong sekali. Padahal kita tidak apa-apa. Banyak kali orang, hei ini rancangan apa ini? Ini apa? Kucing dalam karung. Nah, orang selalu bisa begitu terjadi. Lalu kita yang sedang belajar untuk rendah hati terpancing lagi. Oh tidak, Tuhan lindung hati saya.
Itulah Tuhan. Dan tema yang ada pada ulang tahun gereja ini benar. Di tengah perkembangan dunia yang sulit dibendung, ini bisa menghapus bahkan mengubah hati umat manusia. Bahkan anak-anak Tuhan pun bisa terbawa. Apalagi kalau sudah jarang berdoa, sudah tidak dekat dengan Tuhan. Wah, sudah tidak menangis lagi. Karena ciri khas orang di kaki Tuhan ya. Dia datang di kaki Tuhan. Waktu diangkat suara Tuhan, terima kasih. Baru sebut kata terima kasih saja hati ini sudah hancur. Wow, luar biasa Tuhan itu. Pengalaman dengan Tuhan adalah pengalaman tersendiri bagi setiap orang yang memang tahu betul jalannya. Bahwa dia telah buka hatinya, undang Yesus datang masuk bertahta menjadi Tuhan di hati, di hidupnya. Sehingga dia tahu betul bahwa apa yang dia jalani ketika pikirannya bahkan dirancang dengan arah yang salah, itu hatinya bahkan dituduh, merasa, ada salah, ini tidak boleh. Ya. Dan Tuhan itu luar biasa. Kita bangga punya Tuhan seperti itu. Nah, ayat 16 berkata begini. Haleluya. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Wow, luar biasa ya saudara. Ternyata anak-anak Tuhan menjalani satu perjalanan yang berat, yang oleh firman Allah dikatakan itu jalan pencobaan. Nah, supaya dikatakan pada bagiannya, supaya hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Jadi melewati cobaan itu, kebaikan Allah nyata. Kemurahan Allah nyata. Biasakanlah dirimu memasuki jalan-jalan yang berat itu dengan berkata, Allahku menyediakan berkat yang besar. Allah sumbernya. Jadi jangan bersungut, jangan cemas. Karena Allah tahu waktunya tepat di mana berkatmu datang. Kadang-kadang kita rasa kenapa Tuhan ini lama ya. Berkatnya kok saya sudah mengalami dan sudah berat rasanya. Tapi Tuhan bilang belum, sabar. Bahkan kadang-kadang kita seperti bisa jadi putus asa dan berkata Tuhan sudah, kalau Tuhan lama-lama biarkan saja saya urus sendiri. Tuhan tidak usah campur lagi. Wah, kadang-kadang tapi tidak begitu. Anak Tuhan mesti sabar. Tetap sabar. Wow, ini hebat sekali. Dan saya bersyukur karena Tuhan yang kita sembah mengajar kita sebagaimana Dia sendiri memberi satu teladan kehidupan. Dan kalau Dia yang menjalaninya adalah guru kita, adalah juru selamat kita, adalah kepala gereja, maka kita tubuhnya mesti bisa menjadi rendah hati untuk sabar di tengah kesulitan. Saudara masih ingatkah apa yang dikatakan Filipi pasal 2? Kita temui ayat-ayat di mana Yesus sendiri melakukan sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Tapi hebat. Wow. Di sini dikatakan saudaraku. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri. Di sini pada ayat 2 Filipi 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Wow. Orang rendah hati itu bisa satu hati, saudara. Orang yang yang tinggi hati susah. Bahkan di tengah orang-orang rendah hati ada satu saja yang tinggi, itu kelihatan. Pasti kelihatan. Tapi kadang-kadang yang kelihatan ini dia sendiri mengklaim dirinya, saya yang rendah hati. Kadang-kadang. Wow. Begitulah. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, tapi kecenderungannya adalah beberapa orang sedang mengatakan, wow saya lebih. Saya hebat. Dengan tidak mengucapkannya tapi terlihat dari sikapnya. Karena saya.
karena saya. Wah, luar biasa ya. Wah, seperti tuturuga. Saudara tahu tuturuga? Penyu. Itu sudah balik. Jadi sudah tinggal potong saja. Tapi dalam keadaan terbalik dia. Tumbuh dada terus. Aduh, padahal sudah mau mati. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini yang Tuhan mau anak-anak Tuhan tangkap itu. Karena yang ada pada kita adalah pikiran kita, emosi kita, kehendak kita, kemauan kita, pilihan kita. Semuanya kita. Tapi di sini Alkitab katakan pikiran kita. Ya. Di sini dikatakan menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Itu pikiran Kristus. Dalam 1 Korintus 2 dikatakan pikiran yang kita punya adalah pikiran Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun ini dia dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Wow, Yesus bisa berdiri dan mengatakan, siapa mau lawan saya? Semua orang yang sudah datang dan dia cuma mengatakan, Elisa saja mengatakan, Tuhan butakan semua ini. Mata semua orang ini. Buta semuanya. Waktu dituntun datang ke Samaria. Kemudian dia berkata begitu dan terjadi seperti itu. Pasukan-pasukan yang begitu banyak. Apakah dia lebih dari Yesus? Yesus lebih dari semua. Tapi Yesus mengosongkan dirinya. Wah, sampai-sampai orang mengatakan dia tidak ada apa-apanya. Hanya karena dia tidak mau keselamatan yang kita punya ini cacat. Dia tidak mau keselamatan atau darah yang menebus kita ini cacat. Itu sebabnya waktu Petrus marah dan mengambil pedang, potong telinga Malkus. Wow, sarungkan pedangmu. Kalau saya ada di sana, seandainya itu saya, Petrus ambil pedang tambah lagi. Wah, tapi Yesus luar biasa. Yesus yang kita sembah. Waktu telinganya putus. Wow. Murid-murid mengatakan kalau ada telinga yang lain putus saja. Tapi Yesus datang ambil telinga itu. Dan saya beberapa kali mengatakan kalau itu saya akan ambil telinga itu dan saya tempel di dagunya. Tapi Yesus tidak. Yesus ambil taruh pada tempatnya. Itulah sikap rendah hati tanpa cacat. Wow. Kadang-kadang kita rendah hati tapi pada saat yang sama teman kita bikin kita marah. Waduh. Beberapa waktu lalu saya hampir marah, saudara. Karena saya punya teman-teman yang muda-muda ini. Kadang-kadang mereka pikir, mereka seperti marah-marah. Kadang-kadang ada kata yang kurang enak. Dan saya mulai panas, saya mengatakan, ini anak ini dia tahun berapa dia melayani ya? Saya mulai, saudara. Tapi saya mulai sadar, tidak boleh, biarkan saja. Sebab hati sedang dibentuk. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini Allah kita, Yesus mengosongkan dirinya. Dia punya kuasa, dia hebat. Tapi dia mengosongkan dirinya. Iblis pikir seolah-olah Yesus tidak ada apa-apanya lagi. Tapi waktu Yesus melakukan sesuatu saja, tiba-tiba terjadi sesuatu. Wuih, iblis jadi kaget, wow ternyata dia ini anak Allah. Wah, hebat Yesus. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Merendahkan diri, saudaraku, ini mesti didorong atau terjadi karena dia bergerak dari kerendahan hati. Sebab ada orang yang merendahkan diri tanpa rendah hati. Dan banyak orang mengatakan ini rendah diri atau rendah di atas gunung katanya. Nah, kadang-kadang begitu. Tapi kerendahan diri ini mestinya dia diinspirasikan oleh kerendahan hati. Oleh karena dia rendah hati,
Dan kadang-kadang ya seperti direndahkan orang lain, tidak apa-apa. Karena memang, tapi kemudian ada satu sifat saya, saudara, yang saya mau buka kepada saudara. Selama ini saya tutup. Begini, saudara, maksud saya, biasanya orang suka rendahkan saya. Selalu merendahkan saya. Dan saya biasanya tidak serta-merta mau, hati saya seperti sedikit berontak untuk menunjukkan bahwa saya tidak seperti yang dia bilang. Saya mau mengatakan, tapi tidak. Biasanya saya sabar, hati sakit juga, saudara. Saya sabar, tapi saya berusaha melakukan sesuatu dengan baik untuk menjawab kepada dia bahwa yang dia nilai itu salah. Saya melakukan yang benar. Saya kurang tahu ini ada faktor kesombongan atau tidak. Saya kurang tahu. Tapi itu satu sifat yang saya mau lakukan. Jadi waktu orang merendahkan saya, orang menganggap saya tidak ada apa, tidak apa-apa. Tapi saya akan membuktikan bahwa dia tahu, saya tahu. Begitu maksudnya. Ya mungkin kalau ada kesombongan maafkan saya. Karena memang itu bagian dari satu sifat. Nah, jadi kalau Yesus bisa mengosongkan dirinya, menjadi rendah, oleh karena memang kerendahan hati itu yang mau ditunjukkannya bahwa orang-orang seperti ini diberkati. Makan sampai kenyang, Alkitab katakan. Dan bahkan dia punya kesempatan menikmati berkat Allah. Orang-orang rendah hati itu diberkati, saudara. Diberkati. Jadi Tuhan mau anak-anak Tuhan belajar untuk tetap rendah hati. Kalau saudara, orang sombong banyak musuhnya. Orang tinggi hati banyak musuh. Ada banyak hal yang lain dalam kehidupan, egoistis dan lain-lain, semua ada musuhnya. Tapi kalau orang rendah hati tidak ada musuh, saudara. Orang mau lawan dia, mau bikin dia rendah hati, dia anggap biasa, semua sudah lewat, begitu saja. Silakan saja, mau apa. Orang yang rendah hati itu tidak sakit hati, tidak simpan hati juga. Justru orang-orang yang suka bikin dia, orang-orang itu jadi makan hati. Nah, ini kita ada bikin dia setengah mati, tapi dia enak saja. Seperti tidak ada apa-apanya. Justru yang bikin itulah yang susah. Lalu dia mau bikin terus. Akhirnya karena dia terus bikin, dia tanpa tahu dia masuk dalam got. Nah begitu, saudara, orang makan hati, tapi orang rendah hati tetap stabil. Nah, ini yang mesti kita bangun. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus mendapatkan bagian ini yang sebetulnya itu bagian yang dia langsung saja terima. Tidak perlu melewati sesuatu yang berat. Tapi waktu dia mengosongkan dirinya, bahkan merendahkan diri. Dan kemudian barulah berkat yang luar biasa. Dia menerima apa yang oleh firman Allah, nama di atas segala nama. Ini menjadi sempurna. Dan anak Tuhan, waktu kita ada dalam cobaan, untuk membentuk hati kita menjadi rendah, jalani saja. Karena ada waktu Tuhan di mana saudara akan mengalami kelepasan dari segala macam tekanan. Dan hatimu telah terbentuk. Cobaan datang, tantangan datang, hati sudah terbentuk. Sulit untuk terbawa lagi. Karena sudah terbentuk. Wow, luar biasa. Wow, kami di daerah di mana saya ada, saya dilahirkan, itu orang yang biasa bikin priuk dari tanah liat. Jadi itu tanah liat mesti diambil, itu ada jenis tanah, itu banyak tanah tapi itu jenis tanah yang khusus dan itu tanah liat yang khusus. Itu diambil, kemudian tanah itu dijemur, sesudah dijemur kemudian dibasahi dengan air, kemudian itu diremas atau diinjak sampai dia tercampur semuanya, barulah mulai dibuat jadi bulat, lalu kemudian dibentuk. Dibentuk, kalau bentuknya belum bagus kasih hancur lagi, kemudian bentuk baru lagi. Wow, kadang-kadang kehidupan kita seperti itu dibentuk. Untuk mendapatkan kerendahan hati tidak mudah, karena ini pembentukan.
dan yang membentuknya adalah Tuhan. Kalau saudara sedang dibentuk, maka tema dari ulang tahun gereja ini, stay humble. Tinggallah dalam kerendahan hati. Pada saat dibentuk, semakin rendah hati, semakin besar berkatnya. Tuhan akan memberkati saudara. Wow, Tuhan sumber berkat. Dan kalau dia bentuk kita adalah dengan maksud supaya dia beri berkat. Berkatnya akan datang ketika hatimu sudah siap untuk menerimanya. Kalau hati tidak terbentuk, saudaraku, dan berkat itu terus datang, maka kita bahkan tidak menjadi rendah hati, tapi menjadi tinggi hati. Karena kita mulai melihat bahwa berkat kita banyak. Tapi kalau kita rendah hati, berkatnya datang banyak, justru kita jadi berkat. Wow. Amin saudaraku. Wow, beri sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itulah Tuhan kita. Yang daripadanya ketika kita terbentuk menjadi indah di matanya. Kita bersyukur senantiasa. Waktu kita angkat pujian memuji dia, hatinya senang. Karena orang-orang rendah hati sedang memuji dia. Wow, luar biasa. Ya, kadang-kadang kita lihat atau dengar di mana-mana, belakangan tidak terdengar. Tapi 5-10 tahun yang lalu selalu orang mengatakan sombong rohani, sombong rohani. Ya, memang ya orang rohani sombong juga ya. Tapi kerohanian juga perlu dibentuk. Semakin rohani seseorang, semakin terlihat kerendahan hatinya. Itulah sebabnya Cornelius GSJA kita kenal dengan nama takut Tuhan, cinta Tuhan, rendah hati, jujur dan rajin. Wah, ini bagian dari kekuatan yang mesti dibangun dalam kehidupan gerejani kita. Yang hidup di setiap hati secara pribadi dan menjadikan gereja Tuhan menjadi orang-orang yang hidup cinta Tuhan, hidup rendah hati, hidup jujur dan rajin. Tuhan memberkati.